Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 3 kelas 2B akan mempresentasikan mengenai evidence based practice pada leukemia. Untuk anggotanya ada Fatia Alfat dengan NIM 2305219. Yang kedua ada Najwa Nur Sabrina dengan NIM 2311309. Yang ketiga ada Rihadatul Ais dengan NIM 2311268. Yang keempat ada Yesenia dengan NIM 2304455. Udah di next ini ada di gizi pada leukemia nggak? Boleh Ais untuk memulai? Oke, yang pertama ada gizi pada leukemia. Status gizi pada penderita leukemia termasuk kemalnutrisi akibat dari anoreksia, mual, muntah, dan sebagainya. Nah, zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk energi, pertumbuhan, pemeliharaan jaringan, dan regulasi proses tubuh pada penderita leukemia itu terganggu. Sehingga regulasi pada tubuh penderita leukemia itu mengalami pertumbuhan yang terhambat. Anak-anak dengan leukemia sering mengalami infeksi, pendarahan, kelemahan, gejala gangguan pencernaan, penekanan sumsum tulang, kerontokan rambut, mual, muntah, diare, dan mucositis. Pengobatan untuk penderita leukemia juga dapat dilakukan dengan menjalani pola hidup sehat, makan makanan bergizi, dan menghindari zat berbahaya seperti radiasi dan karsinogenik. Hidup sehat dan makan makanan bergizi penting untuk mengobati leukemia. Menjaga pola makan yang sehat dan teratur sangat diperlukan. Untuk penderita leukemia itu eh, disarankan untuk mengonsumsi seperti susu, makanan yang berprotein atau daging dan kacang-kacangan. Nah, untuk terapi yang dianjurkan itu terapi kortikosteroid dapat membuat anak memiliki nafsu makan yang lebih baik sehingga anak memiliki status gizi yang normal bahkan lebih baik daripada kemoterapi. Boleh nih? Oke, dilanjut dengan saya. Farmakologi leukemia merupakan cabang ilmu yang di mana mempelajari obat-obatan untuk mengobati leukemia. Leukemia atau kanker darah merupakan penyakit yang serius ditandai dengan berkembang sel darah putih yang tidak dapat dikontrol di sumsum tulang belakang. Adapun pengobatan farmakologinya diantaranya yang pertama itu ada kemoterapi. Kemoterapi merupakan pengobatan utama leukemia yang bekerja membunuh sel kanker untuk cepat sembuh. Kemoterapi juga memiliki beberapa obat. Misalnya yang pertama agen alikating berfungsi untuk mengubah DNA sel kanker sehingga sel tidak dapat bereplikasi. Yang kedua ada anti metabolik berfungsi untuk menghambat pembentukan DNA dan RNA sel kanker. Yang ketiga ada antitumor antibiotik. Ini merupakan antibiotik yang menghambat pertumbuhan sel kanker dengan cara yang berbeda-beda. Yang keempat ada vinca alkaloids. Ini berfungsi untuk menghambat pembelahan sel kanker. Nah, yang kedua pengobatannya ada terapi target. Ini merupakan obat-obatan yang dirancang untuk menyerang sel kanker secara spesifik tanpa merusak sel yang sehat. Yang ketiga ada imunoterapi, merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menyerang sel kanker. Ada beberapa obat juga. Yang pertama itu ada monoklonal antibody. Ini merupakan antibody yang dibuat di laboratorium untuk menargetkan protein spesifik pada sel kanker. Yang keduanya ada CAR-T cell therapy. Ini merupakan sel T pasien yang dimodifikasi secara genetik agar dapat mengenali dan menyerang sel kanker. Nah, yang terakhir pengobatannya ada transplantasi sumsum tulang belakang. Prosedur ini mengganti sumsum tulang belakang yang rusak dengan sumsum tulang belakang yang sehat dari donor. Baik teman-teman, perkenalkan saya Fatia Alfat. Di sini saya akan melanjutkan mengenai non-farmakologi pada penyakit leukemia.
Yang pertama itu ada aktivitas fisik, yang dimana aktivitas fisik yang teratur ini bisa membuat atau membantu pasien ketika meningkatkan kekuatan otot dan mencegah kelelahan. Ketika pasien melakukan aktivitas dapat menyesuaikan untuk kelangsungan pasien selama pengobatan. Nah, ketika melakukan aktivitas fisik, studi beberapa kasus juga menunjukkan bahwa olahraga teratur sangat bermanfaat besar dalam kualitas hidup dan kesejahteraan pasien leukemia. Selanjutnya adalah dukungan psikososial dan kesejahteraan emosional. Ketika pasien mengalami leukemia atau menderita leukemia, dukungan sosial dan kesejahteraan emosionalnya itu sangat diperlukan, yaitu untuk membentuk imunitas yang lebih kuat agar suasana hatinya itu lebih baik dan juga tidak tidak berangsur-angsur, tidak lebih menurun gitu dari seperti biasanya. Nah, kemudian untuk pasien leukemia ini biasanya memiliki kecemasan dan rasa yang sangat-sangat sedih dan mendalam, sehingga dukungan psikososial dari keluarga, teman, serta masyarakat itu sangat diperlukan. Nah, kemudian beberapa rumah sakit seperti ini akhirnya untuk mendukung pelayanan mental mereka, yaitu adalah adanya beberapa terapi psikologikal dan konseling sehingga pasien dapat merasa lebih baik. Selanjutnya ada terapi akupuntur dan pijat. Nah, pada non-farmakologi untuk penyakit leukemia ini, biasanya terapi komplementer termasuk akupuntur dan pijat ini digunakan untuk membantu mengatasi nyeri, mual, dan masalah tidur yang umum dialami oleh pasien leukemia gitu. Nah, ketika akupuntur itu mengurangi efek samping mual dan nyeri akibat perawatan, namun pijat terapi ini bisa membantu meredakan ketegangan otot dan meningkatkan relaksasi. Tetapi yang perlu diketahui bahwa terapi non-farmakologis ini tuh hanya membantu untuk terapi untuk membantu mengikuti kesan atau gejala depresi pasien, sehingga bisa membantu pasien merasa lebih baik gitu imunitasnya. Namun untuk pengobatannya, pasien harus melakukan pengobatan medis. Selanjutnya itu ada terapi spiritual atau mindfulness, di mana pengobatan ini tuh membantu dalam mengurangi stres dan meningkatkan fokus mental. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mindfulness membantu mengurangi depresi dan kecemasan yang terkait dengan diagnosis kanker. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya ada rehabilitasi medis pada penyakit leukemia. Yang pertama yaitu terapi fisik. Pasien dengan keganasan hematologik mendapat manfaat dari program latihan fisik untuk pemeliharaan atau perbaikan dalam mengatasi kelelahan, meningkatkan aktivitas fisik dan kebugaran. Komponen utama aktivitas fisik sehari-hari dan bentuk latihan umumnya ialah berjalan dengan intensitas, durasi, dan frekuensi yang terkontrol. Hal ini menjadi indikator kesehatan seseorang dan status kebugarannya. Yang kedua ada ortotik prostetik, adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pembuatan dan pemasangan alat bantu atau alat ganti gerak untuk pasien yang mengalami kehilangan anggota gerak tubuh atau kesulitan menggerakkan anggota tubuhnya. Mobilitas atau masalah gait sering terjadi pada pasien dengan keganasan akibat tirah baring yang lama atau amputasi. Latihan ambulasi progresif harus diterapkan pada pasien tersebut, termasuk assistive device dan ortos yang diperlukan. Yang ketiga, ada terapi okupasi. Terapi okupasi adalah layanan kesehatan yang bertujuan untuk membantu seseorang mengatasi tantangan fisik, mental, atau emosional, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan mandiri. Pasien yang mengalami penyakit ini membutuhkan terapi okupasi karena adanya komplikasi atau penyakit sekunder. Yang keempat, ada psikologi. Dukungan psikologi keluarga serta status emosional pasien dan keluarga harus diperhatikan karena berhubungan dengan stres yang berat yang akan muncul karena kematian akibat penyakit tersebut. Faktor psikologi menjadi sangat penting dalam menentukan keberhasilan
hidup dibandingkan keparahan disabilitas yang diperoleh oleh pasien. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi